Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi Python class dan objects pada W3 School. Baik, langsung saja. Kelas dan objek pada Python. Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Kelas seperti konstruktor objek atau cetak biru untuk membuat objek. Kita buat kelas menggunakan kata kunci kelas, di mana kelas my class lalu x sama dengan 5. Di sini kita print my class. Kita run hasilnya class main my class seperti ini, sama. Lalu lanjut lagi, untuk membuat objek kita bisa menggunakan kelas bernama class, yaitu kita hapus saja ini, kita hapus ini P1 atau objek, terus my class, lalu kurung dan print P1. Kita coba lihat, lalu buka, kita coba ya. Tadi maunya kalau kita mau ini, bentar ya, ulang dulu. My class P1 my class print P1 tick x.x. Coba kan keluar 5 sesuai yang di ini. Oke, lanjut lagi, fungsi init. Contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana dan tidak terlalu berguna dalam sebuah pengaplikasiannya pada kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawahan init. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Kita menggunakan fungsi init untuk menetapkan nilai pada properti sebuah objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat, dimana kita coba langsung kelas person. Di sini kelas person def init, kita init self name age, lalu di bawahnya self name sama dengan
name, lalu lalu self age sama dengan age P1 sama dengan person to join, yang age-nya atau umurnya 36 tahun, lalu print name dan age. Kita buka daftaran. Oke, hasilnya seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. John 36. Lanjut lagi, kita ingat fungsi init dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Lanjut ke fungsi str. Fungsi str mengontrol dengan apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jika fungsi str tidak disetel, representasi string objek akan dikembalikan. Contoh representasi string suatu objek tanpa fungsi str. Kita coba. Class person give internet name, self name, self age, P1 person John 6, print P1. Kita jalan. Kan main person objects add seperti itu. Ini karena kita tidak tanpa fungsi str-nya. Kalau kita pakai fungsi str-nya jadi seperti ini. Def self age. Lanjut lagi ke def str return f self name self age. P1 person John 36, print P1. Maka hasilnya, karena kita menggunakan fungsi str pada dengan ini, maka akan muncul John 36. Maksudnya 36 tahun. Oke,
Lanjut, metode objek. Objek juga bisa berisi sebuah metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Kita coba buat metode di kelas person dengan memasukkan fungsi yang menciptakan alam dan jalankan pada objek P1. Jadi calls person, def init, self name age, self name name, self age sama dengan age, def my function. Ini pakai my function, self print hello, my name is self name. P1 person John print Oke, kita run. Oke, hello, my name is John. Hello, my name is John. Selanjutnya parameter self. Parameter self adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Itu tidak harus diberi nama self, namun Anda bisa menyebutnya sebagai apapun yang Anda suka atau yang kita suka. Tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun yang ada di kelas. Kita contoh gunakan my silly object and abc alih-alih self maksudnya. Lanjut, class person, def init my silly object name is silly object my function abc hello, my abc name abc kita run. Hello, my name is John tetap akan muncul sama seperti tadi. Lanjut lagi, ubah properti objek. Kita dapat mengubah properti pada objek seperti ini. Misalnya class person, def init, self, kita ubah ke jadi self person John 36 P1 age dengan 40 print
print p1 p1 dot h. Terlihat lagi kelas person init self name age, self name name, self age age, def my function self print hello my name is plus self name p1 person John 36 and p1 dot age 40. Taran kan hasilnya 40, keluar 40. Lanjut lagi, hapus properti objeknya. Kita menghapus properti objeknya, class person, def init self name age, self dot name name, self dot age age, def my function self hello print hello my name is plus self dot name p1 person John 6 del ph p1 h. Jadi kita delete del p1 h, print p1h. Ada kesalahan del p1h person. Oh iya, terjebak circle less, berarti tidak ada ya. Oke, seperti ini hasilnya sama. Kita lanjut lagi, hapus objek. Kita dapat menghapus objek dengan menggunakan kata delete seperti tadi. Misalnya kita pakai untuk del p1, kita print p1 aja akan jadi most recent call less sama seperti ini. Oke, lanjut, pernyataan lulus atau pass. Kelas definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki kelas yang definisinya tanpa konten atau kosong, masukkan pass pada pernyataannya untuk menghindari sebuah kesalahan. Jadi misalnya kelas personnya tidak ada, maka it's okay, kelas person pass, kan kosong ya, hasilnya kan kosong. Oke, selanjutnya itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang Python class and objects. Mungkin masih banyak salah penyampaian dari saya, namun semoga dapat dipahami. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.